Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan MATLAB. Ada beberapa tahap yang digunakan yang perlu dipahami dalam memulai menggunakan software MATLAB. Yang pertama itu adalah kita mengenal dulu apa saja yang disediakan MATLAB untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, dalam MATLAB ini dia berfungsi sebagai kalkulator ya juga, kemudian sebagai software untuk menghasilkan grafik ya juga, kemudian juga beberapa simulasi atau simuling untuk menampilkan beberapa program atau beberapa proyek ya. Jadi banyak sekali fungsi yang disediakan oleh MATLAB ya. Oke, baik, untuk memulainya kita langsung saja. Perkenalannya itu tentang desktop ya. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari MATLAB yaitu panel home, plot, dan APS ya. Jadi untuk tampilan awalnya MATLAB itu dia biasanya panelnya cuma 3: home, plot, APS. Nah, selanjutnya itu ada panel berikutnya itu editor, publish and view. Panel ini tersembunyi. Kapan dia terbuka? Ketika kita sudah memulai MATLAB pada bagian editor. Nah, di sini kita untuk memulai MATLAB tuh biasanya kita buka open file untuk membuka proyek yang sudah kita bikin. Sedangkan untuk mencari files ini ialah gunanya untuk mencari file yang banyak gitu ya. File yang kita cari itu sulit ditemukan ya, jadi kita nggak bisa langsung pilih dari open nih. Nah, bisa kita cari untuk mempermudah mempersingkat waktu, kita gunakan find files sehingga mencari file yang kita inginkan itu secara cepat gitu ya. Kemudian ada compare, import data. Ini juga bagian dari editor kita nanti import data untuk mengimport data bisa dari Excel, kemudian Microsoft Word tabelnya. Kemudian save workspace ini juga menyimpan kerja apa yang kita bikin, bisa kita simpan sehingga nanti kita mudah menggunakannya lagi gitu. Kemudian yang variabel ya, variabel baru kita buka open variabel yang sudah kita bikin tuh kita buka lagi, dan juga clear workspace atau membersihkan layar kerja gitu. Nah, untuk mempermudahnya kita langsung saja ya. Nah, perlu diingat nih ada bagian bawahnya yang variabel tadi ini. Langsung saja kita mengenal variabel ini terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan variabel itu ialah variabel yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai gitu. Jadi nilai-nilai bisa kita simpan dalam suatu variabel. Misalnya A sama dengan 5 juga. Berarti variabel A bernilai 5 gitu. Kalau kita mau merubahnya juga bisa, A sama dengan 10 gitu. Nah, juga variabel juga bisa digunakan untuk menyimpan suatu persamaan. Misalnya kita mempunyai persamaan kecepatan yaitu. Jadi P sama dengan S per T gitu kan. Nah, jadi kita bisa simpan V, variabel kecepatan terhadap V gitu. Jadi di MATLAB dia bisa persamaannya disimpan. Kemudian deklarasi nilai gitu. Nah, variabel ini bisa kita buat untuk mendeklarasi nilai. Misalnya kita deklarasi dulu nilainya A, berapa nilainya, misalkan 3, B sama dengan berapa, misalnya 5 gitu. Nah, ini bisa kita deklarasikan. Jadi bisa kita deklarasikan di awal-awal program sebelum kita mulai. Nah, kita untuk lebih memahaminya kita buka saja MATLAB-nya. Nah, ini dia. Ini merupakan layar awal ketika kita memulai jendela MATLAB. Di sini secara default tampilan mula-mulanya seperti ini. Nah, untuk beberapa pemula gitu kan, ada
tampilan ini tidak tampil gitu, tidak tampil. Karena itu bagaimana cara menampilkannya? Cara menampilkan itu kita tengok bagian paling kanan, sebelah kanan paling atas ya, di bawah tombol close. Nah, di sini ada minimize tool strip namanya. Nah, di sini ada minimize tool strip. Nah, di sini fungsinya untuk menyembunyikan dan juga untuk menampilkan menu-menu panel-panel yang ada di MATLAB bagian atas ini. Nah, ini fungsinya. Jadi kalau untuk pengen menampilkannya, kemudian pengen menyembunyikannya seperti ini, pengen menampilkannya seperti ini gitu. Nah, kalau mau pengen tersembunyi nanti ya seperti ini. Ketika kita buka panel home gitu kan, baru dia muncul bagian dari panel home itu apa saja gitu. Misalnya new script, new open gitu ya. Jadi secara otomatis dia seperti ini gitu. Kita pengen luas wilayah kerjanya, bisa disembunyikan. Nah, untuk tahap pemula kita tampilkan saja seperti biasa, kita tampilkan. Nah, kemudian kita bagian ke home, new script. Nah, di sini ada command window, kemudian current folder, kemudian workspace. Nah, jadi di sini ada juga comment, clear comment gitu kan. Nah, di sini fungsinya untuk membersihkan comment window. Apapun yang kita tulis di sini bisa kita clearkan gitu. Bisa melalui comment window toolnya, bisa juga menggunakan kode CLC gitu, CLC ini juga bisa. Sedangkan untuk membersihkan workspace ini bisa kita menggunakan perintah clear gitu. Coba clear ya, bersih ya. Nah, sementara current folder ini ialah ketika kita memulai memanggil open file gitu kan. Nah, jadi kita bisa ketikkan di sini misalnya Darben M gitu, atau latihan 1, latihan 2. Nah, bisa kita klik 2 kali gitu kan, maka dia akan langsung aktif ke jendela editor gitu. Nah, ini dia. Jadi kita langsung bisa klik. Lalu bagaimana kita ke close? Lalu bagaimana foldernya ini berbeda gitu. Nah, di bagian atas ini ada. Misalnya kita menyimpan filenya itu di mana gitu. Misalnya kita berada di bagian lain, misalnya di download data gitu. Di sini kita simpannya gitu kan. Nah, atau di bagian C atau di bagian mana, misalnya MATLAB 2019 gitu kan. Kita membuat ruang kerja kita itu di MATLAB 2019. Nah, bisa kita ganti, kita panggilnya dengan menggantikan subfolder yang ada di bagian foldernya, pencarian foldernya nih. Nah, di sini ada lokal C, D, E. Ini bisa kita ganti semua. Kalau mamanya folder kita ada di flash disk, colokkan flash disknya, langsung pilih flashnya mereknya apa gitu. Misalnya bagian E gitu kan, nah, pilih E gitu. Kalau mama dia ada G, maka dia G gitu. Nah, kita kembali ke bagian menu MATLAB kita, itu bagian D. Kita nyimpan MATLAB-nya di bagian D. Kemudian kita kembali ke tempat semulanya, itu ada MATLAB gitu ya. Saya nyimpannya di folder install app local D, kemudian MATLAB. Nah, ini dia MATLAB. Nah, saya nyimpannya MATLAB di MATLAB 115A W64. Nah, di situ saya nyimpannya. Nah, MATLAB ini ya, di sini ML tuh singkatan dari MATLAB. 15 tuh berarti dia 2015, tipenya A, W itu Windows 64 itu. Berarti kalau dia Windows 32, berarti W32. Nah, saya nyimpannya di sini. Nah, di sini dia. Maka di sini akan muncul file-file yang sudah saya kerjakan di Windows MATLAB itu. Nah, di scriptnya. Saya biasanya nyimpan file di sini tempat saya kerja. Nah, setelah kita mengenalnya dan cara penggunaannya, kemudian mencari file yang kita gunakan. Tadi kita sudah mengenal namanya Windows panel yang tersembunyi gitu, kapan munculnya. Nah, ketika kita membuka new script atau new file atau M file gitu.
Bisa juga caranya kita menggunakan coding itu editor gitu atau edit gitu. Nah di sini dia juga sama, juga memunculkan layar editor gitu atau sama dengan new script. Nah ini secara otomatis panel yang tersembunyi tadi yaitu editor publish view juga muncul. Nah jadi dapat kita katakan editor panel editor publish view muncul ketika baru kita buka window editor itu. Kalau kita tutup gimana gitu. Sekarang berarti panel yang ketiga ini akan tersembunyi kembali. Nah seperti itu dia. Nah bisa juga dengan kalau nggak mau pakai kode edit, bisa juga dengan new script. Dia juga sama ya, new script. Nah dia juga menampilkan jendela editor. Nah apa beda menggunakan editor maupun dengan command window? Command window itu apa yang kita kerjakan dia langsung mengeksekusi, sementara di editor dia menunggu kita jalankan perintah run dulu. Nah di sini ada perintah run, baru dijalankan oleh Matlet. Nah hasilnya nanti akan tampil di command window gitu. Nah misalnya kita mencoba membuat satu coding gitu, misalnya kita buat program mencari kecepatan misalnya. Oke, variabel kecepatan tuh ada V ya, V sebagai kecepatan. Kita katakanlah jangan deklarasikan V dulu. Kita deklarasikan jarak dulu. Jarak S sama dengan, atau kita bikin juga jarak gitu. Jarak sama dengan 30 meter gitu. 30 meter. Kemudian waktu sama dengan berapa sekon, katakanlah 5 sekon gitu, 5 sekon. Jadi V kita bikin V sama dengan jarak bagi waktu. Nah berarti 30 per 5 berarti kecepatannya 6 meter per sekon gitu. Nah di sini kita bisa buat di jendela editor. Nah caranya itu kita deklarasikan, misalnya seperti tadi kita bikin jarak sama dengan 30, kemudian waktu sama dengan 5. Nah, kita bikin rumusnya gitu, V sama dengan P atau kecepatan gitu ya, bisa juga atau V kecepatan, kita bikin seperti ini juga boleh. Nah kecepatan sama dengan, nah kita bikin rumusnya, persamaannya apa, berarti rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah biasanya kalau untuk kita memulai menggunakan editor, ketika kita jalankan Matlet, software Matlet akan meminta kita untuk menyimpan file yang kita kerjakan ini harus kita beri nama. Nah seperti ini, run, kemudian dia akan otomatis meminta kita membuat nama gitu. Nah perlu diperhatikan dalam penulisan nama file Matlet itu tidak boleh ada spasi gitu. Nah misalnya kita menetapkan namanya, biarkan saja untitled gitu. Kita bikin sini nama selanjutnya itu spasi, kita bikin spasi misalnya ini fungsi kecepatan, mencari kecepatan gitu, kecepatan. Nah di sini akan error gitu. Nah cara mengatasinya di Matlab ini kita harus beri tanda underscore gitu agar dia tidak terpisah, karena di Matlab itu kalau ada spasi nama file ini maka dia akan error, tidak bisa dieksekusi. Jadi kalau kita membuat nama yang panjang seperti ini dianjurkan menggunakan underscore gitu, atau umpamanya juga bisa dengan menggunakan seperti ini gitu. Setiap awalan kata kita bikin huruf besar gitu. Nah untitled mencari kecepatan gitu. Nah jadi nama file kita bikin namanya mencari kecepatan. Nah bisa juga kita kembalikan seperti awal karena kita ingin memisahkannya menggunakan underscore. Nah,
Jadi yang tadi itu juga benar, yang ini juga benar. Nah, asal yang salah itu adalah ketika ada spasinya gitu. Nah, untuk formatnya, untuk format MATLAB ini dia harus .m atau titik .m gitu di ujungnya gitu. Nah, ketika udah .m berarti ini adalah file yang bisa dieksekusi oleh MATLAB. Nah, ini boleh kita simpan. Ini sudah fix, sudah benar namanya. Disimpan dan dijalankan. Nah, ini dia hasilnya itu. Kalau kita mau memerintahkan setiap kali jalan, setiap kita kali run programnya, kita simpan di sini nama clear atau clear untuk menghapus jendela workspace itu kita menggunakan perintah clear. Sementara untuk menghapus jendela command window kita menggunakan clc. Oke, coba kita save dulu. Save, kemudian kita run. Nah, ini dia. Jadi workspace-nya bersih tadi, kemudian juga jarak command window-nya juga bersih. Ini cuma hasil tampilan program yang kita inginkan gitu. Nah, itu fungsi clear dan clc ini kita di editor sendiri kita bisa bikin komentar gitu ya dengan menggunakan tanda script gitu. Ini misalkan perintah clc ini untuk membersihkan atau menghapus, bisa juga gitu ya, menghapus variabel di jendela workspace. Kalau yang clc jangan lupa ya kita kasih tanda persen gitu. Nah, tanda persen untuk menghapus jendela command window. Nah, jadi ini fungsi clear dan clc ya, ini salah satunya. Dan juga beberapa nanti kalau kita sudah terbiasa dengan clear dan clc ini juga bisa digunakan dalam simulasi ya. Ini sangat berguna sekali clc ini nantinya di bagian simulasi. Nah, ada cara lain untuk memberi komentarnya juga bisa dengan menggunakan tanda control run gitu, control R gitu. Nah, di sini untuk menghapus, memberikan komentar, dan sini untuk membalikkan uncomment, menjadikannya seperti semula gitu, tidak menjadi komentar gitu. Nah, apa makna komentar? Artinya di MATLAB dia akan bagian sesudah komentar nih tidak akan dieksekusi oleh MATLAB. Ini juga tidak akan dieksekusi oleh MATLAB. Nah, sekarang kita coba mana buktinya gitu. Sekarang kita perintahkan dulu ini clear gitu kan, clc kemudian clear, oke, kemudian clc lagi. Nah, di sini kita kita blok semuanya gitu. Kita bikin dia jadi komen, apa bukti dia tidak dieksekusi oleh MATLAB. Nah, sekarang kita coba run kan, kita run. Nah, dia tidak akan menampilkan apa-apa. Dia command window mengeksekusi untitled 3 mencari kecepatan. Ini adalah nama file kita. Untitled mencari kecepatan .m ya. Jadi dieksekusi oleh command window tapi tidak menampilkan apa-apa. Kenapa? Karena ini dianggap komentar semua, jadi tidak dieksekusi oleh MATLAB. Jadi bagaimana cara mengembalikannya lagi? Kita blok lagi semuanya, kemudian Ctrl T atau bisa juga dengan mengklik tanda persen cross ya di sini ya. Nah, dia menjadi seperti semula. Sementara yang di atas ini, ini jangan lupa dikasih persen. Nah, supaya tidak error. Bagaimana kalau kita lupa gitu? Nah, begini. Nah, ini misalnya tanda biru, nggak ada tanda persennya, maka ini akan error gitu. Nah, dia melihat kita kasih misalnya situ bukan clc ya, ini bukan di sini. Kenapa dia tidak error? Kalau di sini kenapa tampilan
ini tidak error gitu ya. Coba kita cut, kita copy lah, kita copy. Kemudian kita pastikan bagian bawah sekali ya. Nah, bawah sekali. Nah, oke, kita run kan. Kita uji, kita share. Nah, di sini dia akan error ya. Kenapa error? Nah, di sini ada clear. Clear ini untuk membersihkan workspace. Nah, di sini bersihkannya. Nah, baru ada tulisan untuk membersihkan gitu. Sementara CLC-nya menghapus variabel yang ada di sini. Jadi ia tidak dierrorkannya gitu. Nah, sementara ketika kita membuat tampilan satu lagi tulisan di bawah ini, dia error karena itu dikerjakan oleh workspace gitu. Nah, jadi ini kita hapus biar berjalan programnya, dihapus. Dan yang di atas nih biar lebih pasti kita kita jadikan sebagai komentar. Nah, di MATLAB sendiri kalau kita jadi komentar dia akan berubah menjadi warna hijau. Nah, kita runkan. Nah, baru bisa. Nah, ini bisa juga digunakan menjadi kalkulator mencari kecepatan ya. Ini bisa gunakan misalnya 3, kita rubah jaraknya menjadi misalnya 60 gitu. Nah, ya kan otomatis nanti jarak 60, waktu 5 sekon, kecepatannya sama dengan 12 meter per sekon gitu. Nah, seperti itu dia. Nah, saya rasa tutorial untuk perkenalan MATLAB ini untuk awal-awalnya saya cukup demikian. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.